Assalamualaikum anak-anak super di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran tematik kelas 5 menemani kalian selama belajar dari rumah. Jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng dan tombol like-nya, serta share ke teman-teman kalian yang lain agar mereka juga bisa menonton video pembelajaran yang menarik. Anak-anak Ibu, kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 1 dan pembelajaran 1 dengan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Dan yang berikutnya yaitu tujuan pembelajarannya dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Selamat menyaksikan videonya. Selamat belajar walaupun masih belajar dari rumah, dan pahami materinya untuk menjawab soal-soal dan pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan, serta tetap semangat. Bersepeda adalah salah satu olahraga yang paling hemat dan berfungsi untuk melancarkan peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Adalah mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua. Yang pertama, peredaran darah kecil, dan yang kedua adalah peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu darah mengalir pertama dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, dan kembali ke serambi kiri. Nah, anak-anak Ibu, di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Selanjutnya yaitu peredaran darah besar. Dari bilik kiri menuju ke arteri besar atau aorta, ke arteri, ke seluruh tubuh, ke vena, dan ke serambi kanan. Selanjutnya anak-anak Ibu, kita akan bahas tentang fungsi dan peranan organ peredaran darah yang ada dalam tubuh kita. Apa saja sih organ-organ peredaran darah yang berperan di dalam tubuh kita, serta fungsinya apa saja? Yang pertama, organ peredaran darah di dalam tubuh manusia adalah jantung. Apa fungsi jantung? Fungsinya yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung bekerja secara kontraksi dan relaksasi, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengepis dalam cara kerjanya. Jantung berada di dalam rongga dada kita di sebelah kiri. Jantung ukurannya sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun dari kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung memiliki 4 ruang: serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung, yang berfungsi mencegah bercampurnya darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Kontraksi dan relaksasi jantung menyebabkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi tersebut ikut berdenyut. Nah, melalui denyut nadi berarti kita bisa merasakan juga denyut jantung.
Denyut nadi akan terasa jelas jika kita menekan pembuluh nadi yang berada pada pergelangan tangan atau pada leher di bawah telinga. Bagaimana cara merasakan denyut nadi? Bisa kita tempelkan dan tekan, tapi jangan terlalu keras. 3 jari kita, yaitu telunjuk, jari tengah, dan jari manis pada pergelangan tangan kita yang lainnya. Alat untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. Organ peredaran darah manusia yang selanjutnya adalah pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah dibagi menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, anak-anak ibu, organ peredaran darah pada manusia yang selanjutnya adalah paru-paru yang berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida ini dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang yang makin ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak ibu, ada sebuah pantun yang isinya mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Pantunnya seperti ini. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Ciri-ciri dan bagian-bagian pantun. Yang pertama terdiri dari 4 baris. Satu baris ada 8-12 suku kata. Yang kedua, sajak akhir polanya ABAB atau berpola AA. Yang ketiga, ada sampiran pada baris ke-1 ke-2 dan ada isi pada baris ketiga dan keempat. Anak-anak ibu, demikianlah video pembelajaran kali ini yang bisa ibu berikan. Semoga bisa menemani kalian selama belajar dari rumah. Tetap semangat dan jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng dan tombol like-nya, serta share ke teman-teman kalian yang lainnya agar mereka juga bisa memperoleh video pembelajaran yang menyenangkan selama belajar dari rumah. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.